Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Bapak Dr. Herman Munawarroh MM, yang saya hormati sejawat seprovinsi Jambi yang berbahagia. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ketua Umum yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktu serta memfasilitasi kami dari PDHI Cabang Jambi untuk melaksanakan sosialisasi kode etik dokter hewan ini. Sebelumnya juga saya menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Ketua Umum dan kepada rekan-rekan sekalian karena mungkin ini merupakan kegiatan pertama kita, seminar kita, dan mungkin belum berjalan dengan cukup baik. Semoga dengan berjalannya ini akan menjadi evaluasi untuk peningkatan kegiatan yang akan datang ataupun yang berikutnya. Nah, semoga dengan kita nanti mendengarkan tentang sosialisasi kode etik dokter hewan yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Umum akan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, akan menambah bagaimana caranya kita sebagai dokter hewan itu beretika sesama sejawat dan bagaimana caranya kita juga bersikap antar sejawat. Tidak panjang yang saya sampaikan, saya mengucapkan selamat mengikuti. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa kita rangkum melalui kolom chat dulu, nanti akan kita sampaikan kepada Pak Ketua Umum. Takutnya kalau tidak tercover nanti tidak tersampaikan, tapi dengan di kolom chat insya Allah nanti bisa kita sampaikan. Nah insya Allah juga seminar kita kali ini sudah kita mintakan SKPB-nya dari pengurus besar dan sudah ber-SKPB mendapatkan 2 poin. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pipit. Selanjutnya sambutan Ketua Umum PB PDHI sekaligus paparan kode etik dokter hewan. Kepada Dr. Hewan Munawarroh kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama mari kami mengajak kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih menerima nikmat. Nikmat yang utama adalah nikmat sehat. Itu yang kita harapkan. Dan nikmat panjang umur sehingga kita bisa bersilaturahmi meskipun hanya dengan virtual. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hewan Rospita Pane atau Dr. Pipit sebagai Ketua PDHI Cabang Jambi yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua kolega, khususnya kolega di PDHI Cabang Jambi. Baik, sebelum saya memulai paparan mengenai kode etik, revisi kode etik, sebelumnya saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kolega cabang PDHI Cabang Jambi yang telah berkenan memberikan support, memberikan dukungan dalam rangka pembelian rumah PDHI. Dan alhamdulillah rumah PDHI sudah terwujud, yang alhamdulillah kemarin pada hari Minggu telah berhasil didoakan bersama-sama teman-teman kolega dan mulai hari ini alhamdulillah rumah itu sudah bisa kita gunakan sebagai rumah PDHI dengan nama Geraha Dokter Hewan. Ya, ini merupakan lambang persatuan dokter hewan se-Indonesia karena seluruh dokter hewan di Indonesia ikut memiliki Geraha Dokter Hewan ini. Meskipun sekarang sudah kita bayar 1,5 miliar, ya. Jadi masih ada tanggungan kurang lebih 500 juta. Tapi saya sudah memohon kepada Allah, moga-moga bulan Januari sudah bisa lunas. Amin. Amin ya. Mohon doa restunya teman-teman sekalian, sehingga kita tidak meninggalkan hutang bagi penerus-penerus kita.
Dan ini bukan hanya sekedar gedung, tapi ini benar-benar lambang persatuan kita. Persatuan dokter hewan se-Indonesia. Ya, uang 1,5 miliar itu bukan uangnya perusahaan, tapi benar-benar itu uang iuran dari seluruh dokter hewan. Bagi yang merasa belum ikut memiliki, masih dibuka kesempatan. Ya, nanti silahkan langsung transfer saja. Ya, tidak perlu gede-gede. Ya, yang penting ikut memiliki. Mau 1 juta boleh, mau 2 juta boleh, kan nggak usah gede-gede kan. Ya. Jadi insya Allah kalau dibagi setahun kan cuma berapa, 100.000 sebulan, nggak sampai. Jadi ini merupakan kebanggaan kita semua ya, para kolega, karena alhamdulillah PDHI nanti Januari berumur 68 tahun telah mampu mewujudkan gedung ya. Kita sebut gedung karena memang cukup besar ya. Itu ada 2 lantai dan dipakai untuk kegiatan PBPDHI, LSP, PT FIS, yayasan, PD, semua ada di situ. Maka jangan lupa kalau sudah sampai ke Jakarta ya, mampirlah ya. Silahkan langsung selfie situ boleh. Karena sekarang sudah diizinkan ya. Karena kalau sudah selfie itu, karena itu tempatnya membanggakan kita bagi bersama-sama. Dan ini ternyata menginspirasi asosiasi-asosiasi lain untuk mau ikut membuat juga. ISPI juga tadi ketuanya ngomong, wah saya juga pengen bikin rumah sarjana peternakan katanya. Ya silakan aja. Ya, tapi kita alhamdulillah sudah memulai. Itu yang saya kabarkan. Dan kalau tidak ada halangan, insya Allah gedung itu akan diresmikan ya pada tanggal 9 Januari tahun 2021 bersamaan dengan hari ulang tahun PDHI yang ke-68. Jadi tolong catat ya, jangan sampai tidak ada dokter hewan yang tidak tahu bahwa lahirnya PDHI itu 9 Januari. Ya. Dilaksanakan kongres pertama kali di Lembang. Baik, kemudian itu yang saya kabarkan dan hari ini saya akan menyampaikan mengenai kode etik ya. Jadi kurang lebih saya mohon waktu sekitar paling lama 30 menit. Kemudian nanti kita akan mulai dengan diskusi. Jadi di dalam paparan ini ya kita akan sampaikan kepada kolega mengenai apa perlunya revisi kode etik ini dan kenapa kok perlu direvisi. Nah, ini akan menjadi diskusi kita. Baik, poin-poin yang akan saya sampaikan adalah mengenai apa itu etika, apa itu kode etik. Ya, agar teman-teman paham. Kemudian kode etik dan sumpah janji itu apa hubungannya? Kemudian landasan perlu direvisinya kode etik ini apa? Kenapa kok perlu direvisi? Ya. Baik, setelah itu baru kita masuk materinya, yaitu etika umum, etika terhadap profesi, etika terhadap pasien, etika terhadap klien, etika terhadap teman sejawat, etika terhadap diri sendiri, etika terhadap masyarakat, dan sanksi bila ada dokter hewan yang melakukan pelanggaran kode etik. Saya sudah sampaikan kepada seluruh ketua cabang draft secara lengkap ya, dan sekaligus draft cara penanganan bila ada pelanggar kode etik. Baik, saya memulai pertama. Apa itu etika dan apa itu kode etik? Kode etik itu berasal daripada kode dan etik. Kode itu artinya atau code itu adalah piagam yang tertulis yang berisikan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang mengikat anggotanya. Artinya kode etik ini mengikat semua para dokter hewan di Indonesia. Kemudian etik.
etik itu apa? Etik itu adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia ini hidup di dalam masyarakat untuk mengetahui mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak patut dilakukan. Sehingga arti keseluruhan daripada kode etik Dr. Hewan ini adalah satu piagam tertulis ya yang berisi tentang ketentuan-ketentuan yang mengikat para dokter hewan, di mana terdapat satu ketetapan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh dokter hewan. Nah, inilah namanya kode etik dokter hewan. Kemudian apa sih hubungannya antara kode etik dan sumpah dokter hewan? Semua dokter hewan pada waktu melakukan pelantikan dokter hewan pasti membaca sumpah, ya. Yang di dalamnya ada satu kata-kata, saya tidak akan menggunakan pengetahuan yang berlawanan dengan hukum, peri kemanusiaan, atau menyimpang kode etik profesi saya. Nah, kita tidak menginginkan para dokter hewan itu hanya tahu, oh dokter hewan itu punya kode etik loh, tapi tidak pernah memahami isinya. Oleh karena itu, malam ini kita coba memahami apa isi dari kode etik ini. Oke. Kemudian apa landasannya kok perlu direvisi kode etik dokter hewan ini? Ya. Kode etik dokter hewan yang terakhir adalah disahkan pada tahun 2010. Sehingga kalau kita lihat tahun ini berarti sudah hampir 11 tahun. Ya. Disahkan pada tahun 2010 di Semarang pada saat kongres. Karena kode etik ini baru akan syah bila dilakukan disahkan di kongres PDHI. Nah, seperti kita ketahui pada saat sekarang telah memasuki suatu era industri baru, yaitu era industri 4.0, yang dimana di dalamnya penuh dengan berbagai macam aplikasi digital. Ya, dulu tidak pernah ada YouTube, tidak pernah ada Facebook, tidak ada WhatsApp, tidak ada Twitter. Nah, ini sekarang mulai periode ini mulai ada. Kemudian konsep kesejahteraan hewan. Ya, ini juga telah menjadi isu internasional. Kemudian adanya konsep kesehatan semesta atau One Health yang meliputi kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan mulai diterapkan. Dari hal-hal yang ada di atas tadi, ini semuanya perlu diatur lebih mendalam di dalam kode etik kita, ya, dalam rangka kita mengikuti perkembangan zaman. Baik, sekarang saya memasuki bab yang pertama, yaitu bab tentang etika umum. Terdapat kurang lebih 10 pasal, ini saya ambil yang paling penting-penting saja. Di dalam etika umum, itu diatur mengenai ketentuan umum sebagai seorang dokter hewan dalam berperilaku dan dalam berpenampilan. Kemudian di sini juga diatur dokter hewan wajib mematuhi sumpah dokter hewan dan ketentuan kode etik dokter hewan. Kemudian dalam menjalankan profesinya, dokter hewan harus mengutamakan kesejahteraan hewan dan kelestarian alam. Jadi pada saat Anda melakukan penanganan hewan, maka Anda harus mengutamakan kesejahteraan hewan. Dokter hewan juga wajib menghormati haknya pasien, adalah haknya hewan ya, kemudian haknya klien sebagai pemilik, dan hak dengan teman sejawat. Ya. Kemudian dokter hewan dilarang mempublikasikan informasi yang belum teruji. Ini dalam ketentuan umum, etika umum. Kemudian dokter hewan dalam berkomunikasi kepada klien, kepada antar pribadi, atau beberapa sejawat dokter hewan, kepada masyarakat dan pemerintah, ini harus memenuhi kaidah etika komunikasi
yang baik serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ataupun budaya Indonesia. Baik, masuki bab kedua tentang etika terhadap profesi. Dokter hewan wajib menjaga nama korsa dokter hewan. Artinya dokter hewan itu tidak boleh menjelek-jelekan dokter hewan. Tidak boleh menjelek-jelekan PDHI. Ya. Kemudian dokter hewan wajib berperan aktif dalam pengembangan keprofesian. Dokter hewan tidak mengajarkan ilmu kedokteran hewan kepada pihak lain untuk disalahgunakan. Dokter hewan bila melakukan praktek wajib memasang identitas papan nama. Ya, jadi apabila ada praktek wajib memasang papan nama. Wajib melaporkan bila ditemukan ada praktek ilegal. Ya, praktek ilegal itu apa? Praktek ilegal adalah seorang dokter hewan yang melakukan praktek namun tidak mempunyai surat izin praktek. Atau dokter hewan tidak punya izin praktek melakukan house call. Itu adalah termasuk dalam kategori praktek ilegal. Kemudian ada bukan dokter hewan tapi melakukan tindakan medis. Itu disebut juga praktek ilegal. Kemudian dokter hewan wajib melaporkan di dalam prakteknya bila ditemui penyakit zoonosis. Ya. Kemudian dokter hewan juga wajib mensosialisasikan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. Kemudian di dalam etika profesi juga diatur, dokter hewan dalam melakukan konsultasi pengobatan jarak jauh wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ya, yang ini tidak pernah diatur di dalam kode etik sebelumnya. Yaitu pertama, pernah melakukan pemeriksaan dan membuat diagnosa dan memberikan pengobatan sebelumnya terhadap pasien tersebut. Ya. Pengobatan yang diberikan hanya boleh pengobatan yang non-parenteral. Kemudian wajib melakukan monitoring selama proses pengobatan. Artinya apa di sini? Bahwa seorang dokter hewan bila belum pernah melihat hewannya dan belum pernah melakukan pemeriksaan dan belum pernah melakukan diagnosa, maka seorang dokter hewan tidak diperbolehkan melakukan pengobatan atau telemedicine. Ya. Jadi di sebelah kanan ini gambar ada yang istilahnya teleadvice, telemedicine, teletrias, teleconsulting. Ya. Jadi kategorinya bila Anda melakukan pengobatan jarak jauh adalah seperti yang saya sebutkan di atas. Kemudian apabila di dalam perlu dilakukan tindakan medik lanjutan, maka dokter hewan tersebut harus merujuk kepada kolega di mana wilayah pasien berada. Jadi misalnya pasiennya di Jambi, kemudian pindah ke Muara Bungo. Nah, otomatis dokternya yang di Jambi tidak akan bisa melakukan tindakan lanjutan. Oleh karena itu, wajib dirujuk kepada dokter hewan yang ada di Muara Bungo. Siapa yang ada di sana? Ya, jadi wajib dirujuk. Kemudian dokter hewan dilarang mengunggah kegiatan tindakan medis dalam pelayanan profesionalnya di media sosial dan media dalam jaringan yang dapat diakses masyarakat umum. Jadi sekarang sudah ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada WhatsApp, dan lain-lain. Jadi untuk apa Anda memamerkan tindakan medis di dalam media jaringan yang bisa diakses umum? Tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi ini tolong dipahami. Jadi tidak perlu mengupload sedang operasi, ortopedi, di syuting, kemudian diupload di Facebook, diupload di YouTube. Maka ini tindakan ini dilarang menurut kode etik. Baik. Kemudian bagaimana etika terhadap pasien? Ya. Jadi dalam melaksanakan layanan kesehatan, dokter hewan harus melakukan dengan penuh perhatian, penuh kasih sayang, ya, kepada pasien kita.
Kemudian dokter hewan harus mempertimbangkan kesejahteraan pasien pada saat menentukan tindakan terapi atau perawatan kepada hewan. Ya, jadi kalau dokter punya klien mempunyai anjing yang sudah berumur di atas 10 tahun, kemudian minta dioperasi steril, sebaiknya dokter mempertimbangkan bahwa anjing ini akan lebih sejahtera bila kita anestesi dengan menggunakan anestesi inhalasi daripada ketamin dan silasin. Nah, ini salah satu mempertimbangkan kesejahteraan. Kemudian pada waktu melakukan operasi, dokter jangan lupa harus tetap memberikan infus selama proses operasi. Nah, ini merupakan dokter hewan mempertimbangkan kesejahteraan hewan. Ya. Kemudian dokter hewan wajib mengembalikan pasien rujukan dari sejawat lainnya. Ya, ini ada aturannya. Kemudian bagaimana etika kita terhadap klien pemilik hewan, ya? Dokter hewan harus menghargai pilihan klien untuk menggunakan jasa dokter hewan sesuai minat dan keinginannya. Jadi dalam satu klinik kan biasanya ada 2 atau 3 dokter. Kemudian kliennya menyebut, saya maunya dengan dokter Rospita. Saya tidak mau hewan saya ditangani dokter yang lain. Maka ini harus kita hormati. Kemudian pada saat dokter hewan akan melakukan tindakan, maka dokter hewan tersebut wajib secara transparan menjelaskan kepada kliennya. Ya. Tidak boleh menyembunyikan apa yang mau ditangani kepada hewannya. Wajib. Bahkan bila perlu diberitahu, ini Bu nanti habisnya kurang lebih 750.000. Ya, ini tetap perlu disampaikan. Kemudian dokter hewan harus menghargai klien setelah kita jelaskan, kemudian dia mengatakan, dok saya tidak setuju tindakan itu. Ya, kita harus menghargai. Silahkan kalau ibu tidak setuju, silahkan dicari alternatif lain ke dokter yang lainnya. Ya. Dan yang penting kadang-kadang klien ini sering mengeluh tentang sejawat kita, teman sejawat kita yang lain. Jadi misalnya kliennya datang ke dokter Tatang. Dok Tatang, ini kucing saya ini sebenarnya sudah mungkin lebih dari 5 kali saya berobat ke dokter Rospita, tapi ternyata kucing saya ini tidak sembuh-sembuh. Bahkan ada kucing saya yang sudah mati. Nah, dokter Tatang yang menerima keluhan klien tadi tidak boleh menanggapi. Jawabannya hanya boleh 1 kalimat, terima kasih Bu atas informasinya. Tidak boleh pakai koma, ya. Ini dalam rangka menghormati teman sejawat. Ya. Kalau pakai koma, oh ya benar Bu, jangan berobat lagi ke dokter Rospita. Banyak kok kliennya yang cerita katanya di tempat dokter Rospita itu banyak anjing kucing yang mati kalau diobati di sana. Nah, ini tidak boleh. Ya. Tapi hanya boleh menjawab terima kasih Bu atas informasinya. Titik. Nah, pada saat klien sudah pulang, dokter Tatang boleh telepon dokter Rospita. Dok, tadi ada pasienmu ke tempatku. Dia cerita tentang dirimu, bla 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 bla. Nah, itu lebih etis. Dokter Rospita sebagai penerima informasi juga mengucapkan terima kasih kepada dokter Tatang. Ya. Oh, terima kasih dokter Tatang atas informasinya. Saya akan lakukan perbaikan misalnya. Itu namanya teman sejawat saling menghormati apa yang disampaikan. Nah, kemudian bagaimana etika terhadap sejawat? Dokter hewan wajib menghormati dan memperlakukan sejawat lainnya dengan bermartabat sebagai orang yang layak dihormati sebagaimana dia sendiri ingin diperlakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita biasakan. Kalau kita memanggil sejawat kita, kalau dia memang sudah lulus dan menjadi dokter,
tidak salah menggunakan depannya. Dokter Dewi, apa kabar? Misalnya, Dokter Riki, apa kabar? Jadi, Dokter Tatang, apa kabar? Kita pun juga pengen dipanggil, toh. Misalnya saya Dokter Rospita. Dokter Rospita juga pasti pengen dipanggil Dokter Pipit, misalnya. Nah, itu artinya saling menghormati, ya, dengan teman sejawat. Kemudian juga di dinas pun seperti itu. Kalau bisa di kantor juga panggil nama dokternya. Jangan manggil Bu Dewi, Pak Tatang, Bu Rospita, jangan. Kalau saya sarankan, biasakan memanggil sejawat itu dengan nama dokter, ya. Kemudian dokter hewan wajib menjawab konsultasi yang diminta sejawatnya. Wajib, baik yang minta itu junior maupun senior. Loh dok, tapi saya tidak paham dok, dia tanya tentang penyakit kura-kura. Dokter harus mereferensikan kepada dokter yang merasa ahli kura-kura, misalnya. Kemudian dokter hewan dilarang mengambil alih pasien teman sejawatnya kecuali dengan persetujuan keduanya. Contoh tadi, misalnya dokter Tatang terima pasien yang kebetulan kliennya itu bercerita, ini kemarin barusan ditangani dokter Julmanudin misalnya. Dokter Tatang secara etika boleh menghubungi dokter Julmanudin. Dok, ini ada pasienmu datang ke saya, sekarang kondisinya begini. Menurut dokter Jul, saya harus bagaimana? Ya, kalau menurut dokter Jul mengatakan, silakan dokter Tatang, diambil aja sebagai pasien dokter Tatang. Silahkan ditangani sesuai kondisi hewan sekarang. Nah, itu artinya dokter Tatang sudah diberikan pasien oleh dokter Julmanudin. Nah, itu namanya etikanya. Ya. Kemudian dokter hewan yang akan melakukan praktek di suatu tempat harus memberitahu kepada dokter hewan yang terlebih dahulu berpraktek di tempat yang sama atau berdekatan. Saya membuka praktek. Kok di situ sudah ada dokter praktek ya? Saya, ternyata dokter Tatang yang praktek. Maka saya secara etika harus datang kepada dokter Tatang. Dok, saya mohon info, mohon izin ya. Saya bukan mohon izin, saya memberitahukan ya. Saya akan membuka praktek tidak lebih dari sini kurang lebih 1 kilometer. Nah, kemudian ini hanya memberitahu, bukan meminta izin, karena yang memberi izin adalah PDHI cabang. Ya, apakah PDHI cabang akan memberikan izin atau tidak, itu haknya dari PDHI cabang. PDHI cabang saya sarankan membuat aturan berapa boleh jarak antar dokter hewan praktek di wilayah Jambi. Nah, itu ketetapan dari PDHI cabang. Baik, kemudian etika terhadap diri sendiri. Dokter hewan wajib memberi surat keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya sesuai dengan keahlian dan kompetensinya yang dimilikinya. Nah, ini khususnya berkaitan dengan surat keterangan kesehatan hewan. Kadang-kadang kita sebagai dokter hewan mengeluarkan surat kesehatan hewan dengan tanpa dilandasi pemeriksaan hewannya. Contoh nih misalnya ada dokter hewan praktek yang di pet shop. Kemudian pemilik pet shopnya punya kennel. Dok, tolong dong saya dikeluarkan surat keterangan kesehatan hewan. Ini ada anjing saya yang mau dibeli dan mau dibawa ke Jawa. Lah, anjingnya ada di mana? Ya di sana, ada di kandang, di kennel. Saya perlu periksa dulu dong kalau mau dikasih surat kesehatan. Oh, nggak usah. Pasti sehat kok anjingnya. Nah, maka dokter harus tetap menolak, ya, tidak boleh mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan. Ya. Kemudian dokter hewan wajib selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan. Nah, ini sudah menjadi kewajiban kita. Sebagai dokter hewan tidak boleh berhenti dalam hal belajar. Maka bila ada kegiatan-kegiatan workshop, kegiatan seminar, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, silahkan diikuti. Ya. Kemudian dokter hewan wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat
memuji diri sendiri. Kemudian etika terhadap masyarakat, dokter hewan wajib memberikan edukasi ya tentang kesuan, tentang kesejahteraan hewan kepada para masyarakat. Dokter hewan wajib memberikan informasi tentang penyakit zoonosis kepada masyarakat. Kemudian dokter hewan wajib atau harus mau membantu negara dalam pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis. Kemudian dokter hewan harus mau membantu negara dalam peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat veteriner. Ya. Kemudian saya sampaikan inilah etika dokter hewan, kode etik dokter hewan. Kode etik dokter hewan ini berbeda dengan yang namanya kitab undang-undang perdata maupun pidana. Di mana seseorang yang melanggar kode etik sanksinya hanya yang namanya sanksi moral, ya. Di mana ada sanksi ringan, ada sanksi sedang atau sanksi berat. Saya sudah jelaskan di dalam draft yang lengkap. Melanggar pasal berapa sanksinya ringan, melanggar pasal berapa sanksinya sedang, melanggar pasal berapa sanksinya berat. Sanksi berat di sini adalah diberhentikan secara tidak hormat dari keanggotaan PDHI. Nah, inilah sanksinya. Kemudian saya sudah kirimkan, yaitu tentang pedoman pelaksanaan penanganan pelanggaran kode etik. Ya, tolong ini sudah disosialisasikan kepada teman-teman, khususnya Komisi Etika dan Disiplin harus memahami bagaimana penanganan bila ada pelanggaran kode etik dokter hewan. Itu harapan saya, semoga yang kita inginkan ya menjadi seorang dokter hewan yang profesional ya dan selalu menjunjung sumpah dokter hewan dan selalu menjalankan kode etik dokter hewan. Moga-moga ini nanti segera tahun depan akan kita jadikan kode etik yang resmi dalam kongres luar biasa. Demikian dari saya kembalikan kepada Dr. Dewi sekaligus sebagai MC dan moderator. Silahkan bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi atau pengen memberikan masukan, saya dengan senang hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Moon atas penjelasan tentang kode etik tadi. Satu hal yang bisa banyak yang kita dapat informasinya, ilmunya yang terbaru. Namun satu hal yang menjadi catatan penting rasanya bagi saya, mudah-mudahan hal yang sama juga bagi kolega-kolega semuanya, bahwa jadilah dokter hewan yang profesional dengan selalu menjunjung sumpah dokter hewan. Mungkin langsung saja bagi kolega-kolega yang ingin bertanya, silahkan melambaikan tangan atau mengetik di kolom chat. Soalnya dari tadi saya belum lihat pertanyaan di kolom chat. Kalau ingin bertanya langsung, silahkan melambaikan tangan, nanti akan diberikan kesempatan. Silahkan. Untuk sesi ini mungkin ada 3 pertanyaan. Ya, Dr. Zumanuddin, ada lagi? Saya, Dok. Dr. Pipit? Dr. Tatang, ya. 3 dulu, silakan Dr. Zumanuddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua PBPDHI, Ketua PDHI Cabang Jambi, dan teman sejawat lainnya. Terima kasih Dr. Moon sudah diberikan paparan yang begitu berarti bagi kami di daerah, yang memang paparan ini sangat kita tunggu-tunggu dari waktu ke waktu dan dari masa ke masa. Sepertinya kan ini memang harus diupdate terus terkait dengan kegiatan keprofesianan kita. Menarik Dr. Moon, tadi saya melihat paparan Dr. Moon, hanya tadi saya lupa poinnya yang di mana kita memberikan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, ini ada, kalau saya tidak salah 2 minggu yang lalu ada diskusi juga di grup kita PDHI terkait dengan kegiatan Halo Dokter. Jadi ada beberapa komentar juga dari teman-teman
berkaitan ada kolega kita yang aktif di Halo Dokter dan memberikan semacam sumbangsi saran tanpa ada melakukan pemeriksaan. Jadi hanya pemeriksaan dilakukan berdasarkan informasi dari klien. Nah, contoh misalkan obat yang diberikan seperti kalau misalkan diare diberikan obat diare. Nah, memang di antara kolega kita terjadi perdebatan yang sangat aktif terkait masalah itu karena ada beberapa pandangan, ada sebagian pandangan dari kolega kita itu tidak masalah karena hanya sebatas pengobatan kausalis. Tetapi ada juga sebagian teman-teman kita yang memang tidak setuju karena memang tadi dikaitkan dengan kode etik profesi. Itu yang pertama, Dok. Yang kedua, masalah unggahan kegiatan medik di medsos. Terus terang saya, Dok, termasuk yang suka melihat kegiatan para kolega di medsos, apakah itu di YouTube. Yang biasa saya sering buka di YouTube. Karena memang keterbatasan ilmu kita dan keterbatasan mungkin update ilmu kita, sehingga memang kita mau tidak mau harus melihat para kolega kita terdahulu yang melaksanakan beberapa tindakan. Misalnya contoh kecil yang saya baru laksanakan itu pemotongan gading pada gajah. Karena memang saya belum pernah melaksanakan, sehingga ujungnya kita harus kembali ke YouTube dan melihat ada beberapa memang kolega yang sudah sangat profesional melaksanakan kegiatan dimaksud. Nah, ini mohon, Dok, pencerahan kalau memang tidak bisa diupdate ini atau dipublikasikan di media sosial misalnya seperti YouTube, mungkin kami akan kesukaran untuk pemahaman lanjutannya. Barangkali itu, Dr. Mun, sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Jul. Saya jawab dulu yang pertanyaan yang pertama ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan Halodoc. Ya. Jadi perlu saya sampaikan ya, bahwa tadi sudah saya sebutkan ada pengobatan jarak jauh yang disebut dengan telemedicine. Nah, di dalam Halodoc ya, itu kategorinya sudah saya tegaskan bukan dalam kategori telemedicine. Karena di situ kita tidak pernah melihat pasiennya, hanya mendengar cerita dari pemiliknya. Nah, ini kita kategorikan bukan sebagai telemedicine. Sehingga apa yang boleh dilakukan di dalam Halodoc? Yang boleh dilakukan tadi melihat gambar, ada tulisan telemedicine ya. Di situ ada 5 kriteria. Yang kita lakukan di situ adalah tele-advice. Tele-advice ini adalah memberi saran secara jarak jauh. Nah, yang disebut pengobatan itu pasti adalah yang namanya sudah tahu penyakitnya. Ya. Akan menjadi lucu kita sebagai dokter hewan mengatakan mengobati tapi tidak pernah tahu sakitnya apa. Ya. Kalau seperti itu nanti kita dikira seperti mantri. Mantri itu kan obatnya hanya 3 toh. Ya, Dr. Jul. Mantri itu obatnya apa? Antibiotik, ya. Vitamin, terus apa? Anti radang. Udah, mbok sakitnya opo aja disuntiknya ya itu. Ya. Ditanyain penyakitnya apa? Udah, yang penting sembuh. Lah, itu mantri. Oleh karena itu ditegaskan di sini bahwa di dalam Halodoc itu bukan pengobatan, tapi itu adalah tele-advice, di mana apabila kita memberikan advice adalah dalam rangka agar hewan itu tidak lebih parah penyakitnya. Ya, jadi kategorinya adalah hanya memberikan satu saran kausatifnya saja. Diare itu kan penyebabnya banyak sekali. Ya. Tapi utamanya bagaimana memberikan pengetahuan mencegah diarenya tidak berlanjut. Muntah itu penyebabnya juga banyak sekali. Ya. Sehingga yang kita sarankan adalah mencegah muntahnya supaya tidak berlanjut.
ya. Dan perlu disadari, ini tak kasih cerita ya, kenapa kok Halodoc ini kemudian menghubungi PDHI. Halodoc itu sebelum ada dokter hewan, itu para pemilik hewan itu banyak yang bertanya tentang penyakit atau tentang hewannya kepada para dokter manusia. Ya, saya tanya kepada Halodocnya, berapa pertanyaan kurang lebih dalam waktu sebulan misalnya kan, atau seminggu. Waduh dok, yang tanya kepada dokter manusia ini tentang kucingnya, tentang anjingnya, tentang burungnya, seminggu lebih daripada 100 pertanyaan. Nah, saya melihat ada satu kesempatan bahwa dokter hewan ini harus berbuat dengan memberikan solusi kepada para pemilik hewan. Namun selalu ujung-ujungnya hanya satu, silakan segera dibawa ke dokter hewan. Rata-rata yang bertanya itu adalah dari wilayah-wilayah di mana menjangkau dokter hewan itu tidak mudah. Ya, saya sudah mau mencoba selama ini baru sebulan, ya, ikut di dalam Halodoc itu. Saya selalu bertanya, Mbak, rumahnya di mana? Saya di Singkawang, Dok. Di sini susah cari dokter hewan. Saya di Nunukan, Dok. Nah, akhirnya kita paham antara pemilik hewan dan dokter hewan ini kan jumlahnya tidak sebanding. Lebih banyak pemilik hewannya daripada dokter hewannya. Saya berpikir daripada dia bertanya kepada Mbah Google, kan sekarang orang biasanya cari jawab pertanyaan lewat Mbah Google. Akan lebih baik bertanya kepada dokter hewan. Ya. Dan pertanyaannya itu simpel-simpel. Dok, saya baru adopsi kucing. Gimana ya, Dok, sebaiknya divaksinnya kapan? Vaksinnya apa saja? Nah, pertanyaannya sebenarnya hanya simpel. Jadi kembali kepada Dr. Zulmanuddin tadi, saya mengawal para dokter hewan yang menjadi konsultan ada di dalam Halodoc. Saya selalu memberikan nasihat kepada mereka apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh mereka. Nah, itu kita coba. Dan di dalam Halodoc itu sekarang kita sudah disetarakan dengan dokter gigi dan dokter manusia. Jadi kita ini jadi dianggap sudah memang benar-benar setara dengan dokter. Yang biasanya kan dianggap setaranya dengan sarjana peternakan. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah ada nama-nama dokter hewan itu di dalam Halodoc yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Ya. Dan di situ saya selalu mengawasi, saya selalu memberikan satu nasihat kepada para dokter hewan yang ikut memberikan konsultasi di situ. Jadi sekali lagi di situ, Dokter, itu bukan telemedicine, tetapi itu namanya teleadvice, ya, memberi saran secara jarak jauh, sehingga di situ tidak di dalam kategori telemedicine. Kalau telemedicine harus mengikuti apa yang sudah saya paparkan tadi. Gitu, Dok, untuk jawaban bertanya. Moga-moga bisa memberikan satu penjelasan ya. Baik. Kemudian yang kedua, apa tadi? Clue-nya apa, Dok? Unggahan kegiatan. Oke. Iya. Baik. Jadi begini, Dok. Saya paham ya, kenapa di dalam kode etik ini perlu kita atur. Kok nggak boleh, kenapa sih, Dok? Kan saya mau pamer kalau saya ini ahli gajah, misalnya. Tetapi saya kan ingin juga biar masyarakat tahu kalau saya ini ahli bedah. Nah, hal-hal seperti ini ada dua hal yang boleh diupload dan yang tidak boleh. Yang boleh diupload adalah yang bersifat edukasi kepada masyarakat. Ya, bukan tindakan medis. Ya. Bukan pelayanan kesehatan secara medik, itu yang diupload. Nah, untuk yang diupload yang boleh tadi adalah yang bersifat edukasi. Misalnya,
menunjukkan apa sih yang namanya hematom. Masyarakat mungkin tidak tahu kalau telinganya itu bentol-bentol itu hematom. Nah, hematom itu adalah seperti ini. Penyebabnya ini. Nah, tapi tidak boleh menyebutkan penanganan hematom adalah seperti ini. Itu tidak boleh. Kemudian yang disebut dengan ringworm itu adalah tanda-tandanya seperti ini. Nah, itu boleh. Cara mengobatin ringworm, nah itu tidak boleh. Nah, kemudian dokter tadi cerita cara memotong gading gajah. Kalau memang itu hanya digunakan kepada kolega terbatas, alangkah baiknya tidak di-upload di media yang bisa di-upload secara umum. Karena itu akan ditiru dan akan ditonton oleh masyarakat umum yang tidak mengetahui latar belakang bagaimana proses medisnya dalam rangka penanganan pemotongan gading. Dokter lagi nanganin distokia, kemudian disyuting, kemudian orang melihat dokter sedang menarik anak sapinya. Untuk apa? Pertanyaan saya, tolong lihat profesi dokter yang lain. Di dalam kedokteran manusia, dokter tidak pernah melihat ada dokter sedang menangani sesar pada seorang ibu, di syuting, kemudian diupload di Facebook. Saya tidak pernah melihat. Dokter Dewi aja kalau mau di syuting kan pasti marah-marah. Loh kok saya diupload? Lah, pasti nggak boleh. Ya. Dokter gigi sedang cabut gigi, nggak pernah ada yang diupload di Facebook atau di YouTube. Dokter ortopedi sedang menangani patah tulang, tidak ada. Karena memang tidak diperbolehkan di dalam kode etiknya. Jadi itu aturan kita juga melihat di dalam keprofesian yang lain, kode etiknya. Kenapa kok tidak? Oh ternyata dasarnya pemikiran seperti itu. Mungkin sementara itu dulu ya, Dokter Jul. Nanti kalau kurang nanti silakan dilanjut. Silakan. Siap. Untuk pertanyaan kedua, dipersilakan Dokter Pipit. Assalamualaikum, terima kasih dok. Saya mau bertanya dok terkait dengan periklanan dok. Batasan dokter hewan praktek mengiklankan itu batas mana dok? Baik. Yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan sekarang terkadang sering sekali yang mengatasnamakan promo-promo, terus yang bersubsidi, itu apakah memang dianjurkan atau bagaimana dok? Baik. Yang kedua. Terus yang ketiga dok, seandainya memang ada sejawat yang kita melihat ada di media sosial, dia sudah jelas itu melanggar kode etik. Nah kami dari kepengurusan itu melakukan pembinaannya seperti apa dok? Baik. Begitu dok. Sementara tiga dulu. Yang pertama berkaitan promosi, ya. Apa yang boleh dipromosikan melalui media video misalnya, ya. Jadi promosi klinik itu bisa dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai fasilitas apa yang dimiliki oleh klinik tersebut. Jadi, kalau saran saya, mulai dari tempat papan praktek, boleh disyuting. Ada tulisan kan itu Dokter Tatang? Di depan rumahnya, saya lihat tuh di Facebooknya. Dokter Tatang syuting tuh papan namanya. Kemudian disyuting masuk ruang tunggunya. Kemudian disambut oleh petugasnya. Kemudian dipersilahkan kucingnya ditimbang. Kemudian masuk ke ruang periksa. Di situ ketemu dokternya. Kemudian setelah ketemu dokternya, keluar lagi, masuk misalnya perlu laboratorium, disyuting. Klinik ini ada hematologinya, analysernya, klinik ini punya X-ray. Kemudian sampai keluar parkiran, terima kasih atas kunjungannya Ibu Bapak. Semoga lekas sembuh ya hewannya. Itu boleh. Karena itu tidak mengandung tindakan medis. Ya.
Caranya seperti itu. Ya. Tapi jangan mensyuting pada saat dokter sedang melakukan tindakan medis. Itu tidak diperbolehkan. Ya, silakan Dokter Tatang kalau mau bikin syuting ya. Dokter pakai baju seragam dokternya, kemudian dokter mulai syuting, mulai papan namanya. Silahkan, itu boleh. Itu cara saran saya, karena sekarang sudah zamannya digital, berarti mempromosikan klinik itu boleh, namun tidak mempromosikan, memperlihatkan tindakan medis. Kemudian promosi yang tidak boleh adalah promosi dengan mengatakan silakan ke klinik Dokter Tatang. Operasi sesar kucing hanya 350.000. Vaksinasi F3 hanya 100.000. Itu tidak diperbolehkan. Promosi yang etik adalah promosi yang tidak menyebutkan harga. Coba tengok ke rumah sakit, pernah nggak ada iklan operasi sesar 500.000 misalnya? Tidak pernah ada. Ya, sehingga kegiatan promosi yang menyebutkan harga itu tidak diperbolehkan. Dengan alasan subsidi, diskon, tidak diperbolehkan. Namun, bila promosi dalam rangka ulang tahun Dokter Tatang, klinik Dokter Tatang menggratiskan operasi sesar, nah itu boleh. Melakukan gratis sterilisasi pada kucing, boleh. Vaksinasi rabies gratis, boleh. Jadi yang sifatnya sosial itu diperbolehkan. Tapi kalau yang sifatnya berbayar, kemudian dengan kedok bersubsidi, dengan kedok diskon, itu tidak diperbolehkan. Jadi tolong dicatat ya, Dokter Pipit. Kalau ada teman-teman sejawat melakukan itu, tolong lakukan pembinaan. Mungkin dia belum pernah. Dan dokter boleh baca itu hasil Mukernas yang pertama, sudah ada bagaimana melakukan kegiatan bakti sosial. Mungkin dokter sudah baca. Ya. Jadi itu keterangannya. Kemudian yang ketiga, apa keluhnya dok yang ketiga? Kalau seandainya ada sejawat dok yang... Oke. Ya, yang melanggar ya. Jadi prinsipnya kita ini pembinaan dulu. Ya, pembinaan, pemberitahuan, menegur, silakan lakukan dulu dong. Kemudian apabila 2-3 kali ditegur tidak mengindahkan, ya baru kita lakukan tindakan oleh Komisi Etik dan Disiplin. Dipanggil, diberikan penjelasan. Itu Dokter Pipit, tugasnya Dokter Tatang. Video. Ya, baik, terima kasih Dokter Pipit. Silakan. Baiklah, pertanyaan ketiga dari Dokter Tatang, silakan. Saya unmute dulu dok. Silakan dok. Ya, baik. Terima kasih. Saya mungkin sedikit bukan mengulas sih. Komen aja sedikit bahwa halo. Jadi saya lihat dari kode etik yang lama dengan yang baru ini memang ada penambahan beberapa pasal dan juga ini sebenarnya sangat membantu kami dari Komisi Kode Etik. Kok jadi kresek-kresek ya aku dengar ya? Bentar dok. Saya ada yang. Oh ini dari Dokter Tatangnya ini suaranya. Oke. Ya silakan dok. Silakan. Halo. Ya udah jelas. Ya. Oke, baik dok. Jadi memang ya ini kita apresiasi ini dari pengurus dan juga peserta Mukernas kali ya. Karena saya lihat dari kode etik lama itu ada 7 bab dengan 7 bab penutupnya. Ya. Nah di draft baru ini ada 10 bab. Iya. Nah memang saya lihat ini ada 3 bab baru yaitu tentang etika terhadap masyarakat, pengawasan dan pembinaan serta tata cara
penegakan etika dan juga sanksi. Nah, ini memang bagi kami komite etik ini sebenarnya sudah ada acuan juga nih dari kode etik aja sudah ada, sehingga tidak akan memberatkan lagi kerja dari komisi kode etik. Karena sudah ada 3 bab tambahan ini, apalagi sudah ada draft tentang pelaksanaan penanganan pelanggaran. Ya, dan sebentar lagi Dok, itu satu, sebentar lagi akan ditambah tata laksana sidang kode etik. Itu akan kita berikan. Nah, itu. Oke. Tata laksana sidang ya. Nah, ini juga mungkin satu pedoman juga yang kita harapkan ada. Itu satu ulasan aja. Kemudian ini masalah yang kedua yang kami juga pernah diskusi di cabang, yaitu tentang tarif praktek ataupun juga klinik ya, praktek mandiri. Apakah di PB ini juga sudah ada pengaturan tersebut? Karena ada yang dikhawatirkan kawan-kawan adanya jasa yang terlalu tinggi ataupun jasa yang terlalu rendah. Tapi yang seperti Dok Mun bilang tadi, kalaupun itu sifatnya sosial digratiskan itu malah lebih bagus, atau juga dalam rangka kita juga tentang kesejahteraan hewan. Jadi mungkin itu Dok yang saya tanyakan tentang tarif. Ada jadi nggak begini. dari PB? Terima kasih. Baik. Kita paham bahwa di seluruh wilayah Indonesia ini kondisinya berbeda-beda secara ekonomi. Ya. Sehingga kami selalu menyarankan kepada cabang untuk membuat tarif dasar cabang. Ya, yang harus disepakati oleh seluruh anggota. Di mana tarif dasar ini merupakan tarif terendah. Di mana para kolega tidak boleh memberikan tarif di bawah tarif terendah. Ya. Jadi seperti pada saat saya jadi ketua cabang Jabar 5, saya membuat tarif terendah untuk operasi steril anjing betina, operasi steril kucing betina berapa, kemudian operasi kastrasi berapa, kemudian vaksinasi berapa, kemudian konsultasi berapa. Tapi itu semua tarif dasar, ya. Sehingga apabila dokter hewan mengecas tidak boleh kurang dari tarif dasar itu. Tapi kalau lebih dari tarif dasar diperbolehkan. Nah, silakan Dokter Tatang berdiskusi dengan teman-teman sekolega bersama Dokter Pipit menentukan SK-kan oleh SK cabang. Ini otoritas daripada cabang. Silakan Dok. Nah, ini juga kesepakatan bukan kesepakatan pengurus ya, tapi kesepakatan anggota. Ya, ini saya sarankan segera dibuat supaya ini menjadi pedoman bagi teman-teman yang melakukan praktek dan meminta uang jasa pelayanan. Ya, termasuk tadi kalau perlu jarak antar klinik hewan juga boleh diatur. Ya, tidak harus berapa, misalnya minimal 2 kilo atau 1 kilo. Kemudian tidak boleh menempel tempat ibadah misalnya. Nah, ini boleh di-SK-kan oleh pengurus cabang. Begitu Dokter Tatang, moga-moga bisa dipahami. Oke, makasih Dok. Ya. Dokter Mun, ini sepertinya topik kita kali ini banyak menuai pertanyaan. Boleh, ini sudah saya. Sangat banyak yang mengantri untuk bertanya. Dibacakan ada Dokter boleh. Adam, tapi sebelum Dokter Adam bertanya, saya ingin menyampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh teman sejawat. Baik. Melalui chat. Baik. Tapi sebenarnya pertanyaan teman sejawat itu mungkin akan kita hadapi, ada juga yang menghadapi dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Karena kan kode etik kita sebagai dokter hewan itu bukan hanya bagaimana menangani pasien. Betul. Kepada teman-teman sejawat. Betul. Yang sama-sama praktek, betul. Sejawat lainnya, tapi ada juga yang seperti kami bersentuhan dengan para medis. Yes, yeah. Para medis, betul. Kemudian bagaimana kita mengaplikasikan kode etik tersebut, kita tetap menjalankan kode etik, tapi di satu sisi kita juga harus
memberikan informasi, memberikan pelajaran kepada teman-teman paramedik yang notabene mereka adalah perpanjangan tangan kita Betul. Terhadap pelayanan kesehatan hewan. Ya. Itu pertanyaan dari kolom chat yang sebenarnya juga mungkin pertanyaan yang sama di benak kita masing-masing. Baik, saya jawab dulu boleh? Baik, silakan. Ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, para kolega. Kode etik ini adalah mengikat kita sebagai dokter hewan. Ya. Kemudian kita sudah ada aturan bahwa setiap para medis itu harus di bawah penyeliaan dokter hewan. Jadi tindakan para medis itu tanggung jawabnya dokter hewan. Apabila dia menjadikan kita sebagai penyelia. Nah, di dalam Permentan 03 sudah diatur bahwa setiap para medis wajib memiliki surat izin para medis. Surat izin praktek para medis. Di mana di situ ada satu klausul bahwa dalam rangka mengajukan SIPP, dia harus sudah menunjukkan siapa dokter hewan penyelianya. Jadi, sorry. Jadi, ini yang harus diikuti aturannya, Dokter Dewi. Jadi, dokter boleh ngajarin para medis itu, nanti hewannya disuntik ini ya, nanti hewannya dikasih salep ini ya, itu boleh. Tapi yang bertanggung jawab terhadap hewannya itu sebenarnya tetap dokter, karena dokter merupakan penyelianya. Pertanyaan saya, pernahkah dokter melihat seorang perawat di rumah sakit mengobati tanpa sepengetahuan dokter? Tidak pernah. Itu etikanya memang seperti itu. Ya. Jadi kita dengan adanya Permentan 03 itu sebenarnya dokter hewan itu sudah ditempatkan pada posisi marwah yang sudah benar. Ya. Jadi kita nggak mungkin dokter hewan di Indonesia itu nggak sampai 10.000 yang praktek. Kalau tidak ada para medis, tidak mungkin bisa ditanganin. Ya, saya yakin di Jambi pun antara dokter hewan sama para medisnya pasti lebih banyak para medisnya. Betul kan, Dok Dewi? Ya, justru itu. Makanya para medis itu tolong diberikan satu pengarahan bahwa sebaiknya kalau kamu melakukan pengobatan itu adalah sepengetahuan, seizin daripada dokter. Karena bagaimanapun juga ilmunya para medis dengan dokter ya pasti berbeda. Itu Dokter Dewi jawaban saya. Baik, terima kasih Dok Mun. Ya. Mungkin untuk selanjutnya Dokter Adam dipersilakan. Halo? Ya, silakan. Dokter Adam. Suaranya. Masih ada? Masih. Mana, Halo. Dokter Adam? Baik, lanjut dulu aja. Siapa yang siap? Ada lagi, mungkin terkendala sinyal. Ada yang Nggak mau muncul. bertanya lagi? Silakan. Dokter Adam mohon di-unmute mikrofonnya. Adam. Siapa namanya? Adam. Ansari Adam. Di tulisan di situnya Ansari atau Adam? Ansari Adam. Oh ya, oke. Saya unmute. Silakan Dokter Ansari Adam. Sudah saya unmute. Tolong di-unmute sendiri bisa? Mana kok nggak lihat aku Dokter Adam ya? Ansari Adam, sudah silakan Dok. Ya, sebenarnya tadi hampir sama dengan pertanyaannya dengan Dokter Dewi yang disampaikan terkait dengan penyeliaan, Dok. Ya, kita di dalam kode etik ini memang yang tadi saya simak itu memang belum ada yang mengatur tentang penyeliaan tadi. Ya, terus itu kan harus ada batasan-batasan bagaimana kita aturan kita dalam penyeliaan para medis dan berapa kapasitas dan idealnya dalam penyeliaan itu dan ukurannya penyeliaan
yang kita bisa lakukan terhadap para medis. Nah, terus selanjutnya batasan-batasan apa yang mesti kita lakukan? Karena kode etik para medis dengan kode etik dokter hewan tentu berbeda. Ya, tentu berbeda. Apakah kita bisa masuk ke ranah kode etik dari para medis tersebut? Terima kasih. Baik. Dr. Asari Adam pernah baca MOU antara PDHI dengan organisasi Parafetindo dan Paveti? Belum. Nah, belum. Silakan nanti japri saya kirimin supaya dokter bisa baca. Di situ sudah ada hak dan kewajiban bagaimana sebagai penyelia, bagaimana sebagai yang diselia. Ya. Sudah kita atur, Dok. Mengenai jumlahnya satu dokter boleh menyelia berapa orang paramedis, itu tergantung wilayahnya. Kalau wilayahnya lebih banyak dokter hewannya, ya mungkin satu dokter hewan hanya 5. Tapi ternyata di wilayahnya tidak banyak dokter hewan, mungkin satu dokter hewan boleh sampai 10. Ya. Nah, mengenai hak dan kewajibannya, nanti tolong japri saya kirimin isi dari MOU antara PBPDHI bersama dengan organisasi paramedis. Itu ya, Dok? Saya udah punya nomor saya kan atau belum? Iya, terima kasih, Dok. Sudah punya nomor saya? Nanti bisa di-share Dokter Pipit. Ya, silakan. Ya. Dokter Ansari Adam nanti saya kirimin ke Dokter Pipit ya. Dok Pipit nanti di-share di grup. Siap, Dok. Baik, terima kasih. Silakan Dok Dewi. Mungkin ada kolega lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih ada? Jadi sama Dok, ini ada juga di kolom chat. Boleh dibaca aja. Mungkin karena kita kebanyakan kita kolega dokter hewan ini kan memang berada di lingkungan paramedik gitu ya, Dok ya. Iya. Jadi pertanyaannya mirip-mirip ini dari Dokter Efrizal tentang bagaimana menyikapi para medis kita yang non-linier keilmuan medik gitu, Dok. Nah, ya itu. Ya, ini agak susah ya. Jadi kita itu, ini juga masalahnya bukan terjadi sekarang. Dulu itu kan yang namanya para medis itu kan banyak dibutuhkan, ya. Sehingga siapa aja boleh menjadi para medis. Dididik 2 minggu sudah seolah-olah jadi dokter hewan ya. Sementara yang dokter hewan baru sekolah 5 tahun minimal, kalau bahkan dokter Tatang itu 7 tahun katanya. Ya, jadi artinya ini kesalahan dari pemerintah zaman dulu. Tapi itu juga di dalam memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu pada sekarang permentan sekarang kan yang namanya para medis kan harus minimal D3 kesehatan hewan. Nah itu baru diatur sekarang. Nah menjadi kesulitan bagi kita ya. Karena menganggap kadang-kadang kita ini yang pasiennya kan hanya, kata-kata pakai hanya hewan. Nah ini kadang-kadang kesalahannya di situ. Seolah-olah paling-paling ya cuma mati. Nah itu kadang-kadang kan berpikirnya seperti itu kan. Nah oleh karena itu bagaimana menghadapi para medis yang notabene latar belakangnya bukan kesehatan hewan. Ini menjadi tugas kita bersama. Ya. Harus memberikan satu pengetahuan kepada para medis itu mengenai arti pentingnya pengobatan hewan yang benar itu bagi kesehatan hewannya sendiri. Ya. Kita berupaya dengan pemerintah sudah berupaya bagaimana kalau para medis yang diangkat mulai tahun dengan dikeluarkannya Permentan 03 itu harus berlatar belakang D3 kesehatan hewan. Ya. Jadi ini tolong, ini tugas kita teman-teman sekalian. Ya, pemahaman kepada para medis yang non-linier tadi. Ya. Jadi mari kita lakukan, ya kita berikan batasan-batasan lah apa yang boleh dilakukan oleh mereka. Ya. Jangan sampai dia menyalahgunakan informasi yang kita berikan. Jadi itu harapan saya
Dr. Dewi. Bagaimana? Mungkin ada kolega lain yang masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan Dr. Jul mau menyampaikan unek-unek. Boleh. Ini suasana terbuka kok, siapa aja boleh. Silakan. Baik, saya terima kasih nih mungkin untuk kolega-kolega yang lain, mohon maaf. Jadi gini, ini kan berdasarkan pengalamannya Dr. Moon. Ada beberapa pengalaman yang kita temukan. Sudah saatnya barangkali peraturan-peraturan yang ada yang diterbitkan selama ini harus secara spesifik ditampilkan dokter hewannya, dok. Ini masukan jika nanti misalkan Dr. Moon selaku ketua PB atau teman-teman yang ada di pusat bila berdiskusi atau ya katakanlah berdiskusi atau membuat suatu peraturan. Contoh gini, dok. Kita pengangkatan pegawai negeri sipil misalnya, dok. Saya lupa nomor berapa itu aturannya terkait dengan kepangkatan, dok. Nah, di profesi lain itu secara eksplisit dituliskan bahwa ijazah profesi misalkan dokter umum, dokter gigi, apoteker, nurse dengan sarjana ekonomi akuntansi itu ketika diangkat jadi PNS itu langsung dikategorikan pendidikannya S2 dengan katanya langsung memangku jabatan golongan 3B. Nah, kita di dokter hewan itu tidak tersebutkan. Sehingga ada kolega kita yang masih di 3A diangkat. Itu pun terjadi pada saat saya dulu, waktu pengangkatan menjadi CPNS. Karena di daerah, mereka mengikuti apa yang tertulis secara eksplisit. Nah itu. Jadi barangkali ada peraturan-peraturan yang selanjutnya, mohon kiranya bisa secara eksplisit disebutkan. Ini kan memang jadi sedikit rumit kalau saya aja pribadi, kalau melihat SK-SK yang ada, misalnya SK sekarang ini pendidikan strata S1, terus SK nanti adalah yang terbaru strata S2. Nah, ini kan agak sedikit rancu. Tapi terutama yang tadi, dok, masalah secara spesifik di peraturan disebutkan bahwa profesi itu termasuk dokter hewan termasuk profesi. Kita memang itu kita gaungkan, tetapi kalau di teman-teman yang misalkan di badan kepegawaian, karena itu tidak tertulis secara eksplisit, sehingga mereka menganggap itu tidak profesi. Itu menjadi PR kita. Terus yang kemudian lagi-lagi dengan tertulis tidak tertulisnya, misal pada saat pengurusan izin praktek itu, dok. Nah, itu di satu pintu, karena itu juga saya pernah alami juga pertama dulu di Kota Jambi, karena tidak, jadi kan ada kolom-kolom, jadi kalau sekarang itu sistem izin itu SOS, itu tinggal nyonteng, misalnya dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan. Nah, kita dokter hewan tidak ada masuk di dalam itu. Nah, saya pikir ini juga perlu menjadi perhatian kita, supaya memang bisa tertulis secara eksplisit. Memang ini bukan kerjaan mudah, tentu mempunyai banyak rintangan. Tetapi saya pikir juga tidak salah, mulai kita masuk ke ranah itu. Di samping mana di luarnya kita sosialisasi semampu kita. Tetapi secara ini saya pikir harus ada tertulisnya yang harus kita upayakan. Barangkali itu, Dr. Moon. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Jul. Jadi begini, para kolega sekalian. Kita ini mau dikenal, kita ini mau dipertimbangkan, kita ini mau dipikirkan oleh orang lain, itu harus berasal dari kita sendiri. Nah, contoh misalnya ya, di BKN, Badan Kepegawaian Nasional, ya, kita sudah melakukan pendekatan secara nasional bahwa berkaitan dengan kepangkatan itu, bahwa dokter hewan ini juga termasuk kategori profesi. Ya, insya Allah nanti pas pembukaan peluang ASN, kita sudah tercantumkan di situ bahwa dokter hewan itu termasuk dalam profesi.
Kemudian di dalam OSS tadi, perizinan, siapa yang bisa memasukkan itu nama dokter hewan di dalam perizinan? Ya, kita yang harus datang ke bagian perizinan. Siapa? Ya PDHI cabang. Ya. Karena di DKI sekarang sudah jelas, dijelaskan di situ. Salah satu pilihannya adalah Anda profesinya apa? Dokter gigi, dokter, atau dokter hewan. Nah, demikian juga saya harapkan dari PDHI cabang aktif mendatangi PTSP, memberikan audiensi kepada PTSP agar dokter hewan ini diakomodir sebagai salah satu profesi yang di dalam pengisian database-nya ada kolom dokter hewan. Mereka kadang tidak sadar bahwa dokter hewan itu sama dengan dokter gigi, sama dengan dokter manusia. Nah, yang bisa mengenalkan siapa? Ya kita. Ya silakan Dokter Jul mendampingi Dokter Rospita. Datengin ke PTSP. Jelaskan kepada mereka. Kalau mereka nggak paham, nggak ngerti, ya tidak akan mungkin dicantumkan di dalam peraturan permohonan perizinan. Ya, saya sarankan Dokter Rospita, silakan segera mengenalkan profesi kita ke bidang pelayanan kesehatan hewan di PTSP. Ya, saya kira ada Dokter Tatang, saya mohon bisa mendampingi Dokter Rospita supaya apa yang dikeluh kesahkan oleh Dokter Jul tadi bisa diatasi, Dok. Itu saran saya, Dokter Jul sama Dokter Rospita, Dokter Tatang. Ya, jangan diem. Kalau ada hak kita tetapi diambil orang, harus berani kita rebut kembali. Hari ini kita sedang berebut mengenai pelayanan IB, PKB mau direbut sama ISPI. Ternakan. Ya kan? Karena dia tidak tahu kalau reproduksi itu kaitannya dengan medis. Ya. Mereka hanya ngotot saja ini haknya peternakan. Ya salah. Artinya medis itu adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh itu adalah tindakan medis. Ya. Kalau dia mau begitu ya suruh jadi dokter hewan. Ya. Jadi insya Allah ini kita tetap berjuang karena itu merupakan ranahnya kita sebagai dokter hewan. Ya. Jadi tolong itu disosialisasikan ke teman-teman, kasih tahu. Kalau ini kamu ambil, emang kamu tahu organ reproduksi sapi itu apa? Emang kamu tahu yang namanya corpus luteum itu apa? Emang kamu tahu yang namanya gangguan reproduksi itu apa? Jadi NIB itu tidak hanya sekedar memasukkan sperma. NIB itu ada dasarnya. Kenapa, kapan harus di IB? Jangan sekedar kamu ikut training tentang IB kemudian menganggap kamu sebagai dokter. Ya salah. Ya. Jadi ini kadang-kadang teman-teman ISPI itu nggak paham. Ya, di dalam naskah akademiknya saya langsung baca di poin pertama bahwa reproduksi itu kaitannya dengan pembibitan, tidak ada kaitannya dengan medis lah. Yo, poin satunya aja sudah salah. Ya, sudah di-share kayak itu, Dokter Pipit ke teman-teman? Sudah, Dok. Ya, Dokter Tatang tuh baca itu naskah akademisnya itu kan nggak masuk akal itu. Ya. Dasar akademisnya nggak bisa kita terima. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin mentang-mentang yang direktur jenderalnya selagi bukan dokter hewan, jadi dia berani ngomong gitu. Tapi saya sudah tantang, saya ajak ketemu itu ketua ISP-nya. Ya. Jadi mohon itu. Mari kita berjuang. Pokoknya kalau ada sesuatu hak kita, kemudian diambil orang, jangan diem. Ada dokter abal-abal nih di pet shop, membuka praktek, melakukan steril, memvaksinasi, protes, datengin 10 dokter hewan datang di situ. Kamu mau berhenti atau mau tak tuntut pakai undang-undang nomor 18. Bahwa ini kamu melanggar undang-undang. Melanggar lampu merah aja kita dapat tilang. Ya kan? Bagaimana orang melanggar undang-undang nomor 18 tidak ditahan, ya? Jadi pokoknya pesan saya teman-teman kolega di Jambi, kita ini harus kuat. Kita ini harus bersatu.
Saya harapkan ini tolong didengarkan. Kalau kita bersatu itu pasti kuat. Kalau ada orang mengambil hak kita, ya ayo bareng-bareng diminta, direbut. Kalau didiemin apa, Dokter Fahmida? Pasti anggap, wah nggak apa-apa, yang punya juga nggak marah. Ya, jadi tolong sekarang mulai melangkahkan kaki bersama, menyatukan, ya. Seluruh dokter hewan Indonesia, saya selalu ajak. Kita sebagai dokter profesional, syaratnya satu, paham undang-undang, paham permentan, paham peraturan, itu profesional. Kalau dokter menjadi dokter yang mau dan tidak mengikuti, berarti dokter nggak profesional. Ya. Kemudian yang kedua, kita tahu namanya obat. Belajar farmakologi, farmakodinamik, toksikologi, itu kan nggak gampang. Sekarang orang dengan mudah ngobati, dengan mudah menyuntik. Ya. Nah, ini yang harus kita rebut. Kamu memang tahu nyuntik itu mekanisme kerja obatnya di dalam tubuh hewan gimana? Bagaimana durasinya? Sel targetnya apa? Jadi menyuntik itu tidak hanya sekedar memasukkan obat, tetapi ada dasar-dasar ilmiahnya. Nah, ini yang harus kita berikan informasi kepada para medis itu. Ya. Jadi jangan sampai hanya gara-gara nyari duit, sakitnya apa aja disuntikin sak maunya sendiri. Nah, ini yang saya sarankan. Sekali lagi, mari kita bersatu. Mari kita bergandengan tangan untuk membawa profesi kita ini menjadi lebih bermartabat di mata masyarakat. Masyarakat bisa menghargai kita itu tergantung tindak tanduk tingkah laku kita. Kalau kita tidak mau merebut hak-hak kita, ya semakin lama kita semakin diinjak-injak sama orang lain. Ya, jadi tolong dan harus berani bicara kalau itu memang hak kita. Ya, di dinas-dinas kalau ada kepala bidang kesuan tapi dijabat oleh sarjana ekonomi, sarjana akuntansi, ngomong sama bupatinya, Bapak Bupati yakin ini bidang kesehatan hewan dipegang oleh sarjana ekonomi, dia tahu apa, ya. Jadi harus berani ngomong, nggak usah takut karena itu hak kita, ya. Kalau perlu support dari PBPDHI, PBPDHI pun mau bersurat kepada gubernur, bersurat kepada bupati untuk menegakkan hak-hak kita. Itu saran saya dan itu harapan saya. Saya yakin PDHI Jambi dengan Dr. Pipit ini akan semakin maju, semakin lantang berani bicara, ya, untuk mempertahankan profesi kita dan semakin membuat martabat dokter hewan di mata masyarakat semakin baik. Ya. Lakukan. Pokoknya jangan diem. Ya. Obat-obatan, banyak yang beredar obat ilegal. Datengin itu pet shop. Dokter Pipit baca itu peraturan peredaran obat. Obat yang beredar di Indonesia ini harus terregistrasi. Kalau dokter sekali-sekali datang ke pet shop, kasih tahu pemilik pet shop, Bapak tahu nggak kalau obat ini tidak registrasi? Bapak tahu nggak kalau Bapak ini ditangkap gara-gara tidak ini bisa dihukum? Nah, itu perlu sosialisasi. Insya Allah tahun 2021 awal Januari, PBPDHI akan membuat program berantas obat hewan ilegal. Ya, tolong nanti masing-masing PDHI mulai survei ke pet shop, ke poultry shop yang menjual obat hewan, diberi pemberitahuan bahwa ini Anda melanggar undang-undang. Ya, jadi itu harapan saya. Sekali lagi, PDHI Cabang Jambi harus banyak berbuat. PDHI Cabang Jambi harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan profesi dokter hewan. Demikian dari saya, Dr. Dewi. Moga-moga pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan lebih bersemangat menjadi dokter hewan dan bersemangat menjadikan PDHI merupakan rumah kita bersama-sama. Mohon Dr. Tatang sebagai senior
untuk selalu mendampingi para pengurus. Ya, begitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kolega semua, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dan paparan Dr. Moon. Rasa saya tidak perlu menyimpulkan karena kita sudah semua mendengarkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Dr. Moon. Saya sebagai moderator, kesalahan milik saya, kekilafan milik saya, kepada Allah saya memohon ampun. Saya mohon maaf lahir batin kalau pada saat penyampaian pendampingan Dr. Moon sebagai moderator ini saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Dr. Rospita Pane untuk selanjutnya. Baik. Terima kasih Dok. Alhamdulillah seminar sosialisasi kode etik kita malam ini berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat buat kami dan tidak bosan-bosannya Dok. Saya mohon bimbingan dari dokter. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan, saya pasti akan selalu menghubungi dokter. Mudah-mudahan kami dari PDHI Cabang Jambi terus kompak dan bisa membesarkan nama PDHI, khususnya Cabang Jambi Dok. Akhir kata, ucapkan terima kasih. Dokter, masih ada yang mau disampaikan lagi Dok Moon? Saya mau foto bersama. Oh iya, siap Dok, foto bersama. Silakan dibuka videonya ya sebagai bukti bahwa PDHI Jambi sudah melakukan kegiatan yang luar biasa. Ada 48 orang, kan luar biasa ini, hampir separuhnya kan. Ya. Padahal kemarin yang tidak ada di grup, yang ada yang keluar dari grup sudah saya japri Dok. Saya sudah berusaha menghubungi untuk mengajak. Ini saya rekam, nanti rekamannya saya kasih ke Dokter Pipit supaya tidak ikut, bisa ikut mendengarkan. Oke ya, saya foto ya. Siap. Ya, nggak usah pakai lipstick, nggak apa-apa. 1, 2, 3 senyum. Ya, baik. Ini yang layar kedua. 1, 2, 3 senyum. Ya, 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi ya. Salam sukses. Tetap jaga 3M ya. Jadi pandemi belum selesai. Jadi tetap jaga anggota keluarga, suami, istri. Kalau keluar, kalau mesti pakai masker, pulang langsung mandi, cuci tangan ya. Kemudian jaga jangan ada kerumunan. Dan mohon saya berdoa sama Allah, moga-moga tidak ada lagi laporan ke saya, Dok, kolega ini sedang isolasi mandiri, Dok, dokter ini sedang ada di rumah sakit. Aduh, saya sedih sekali. Baik, moga-moga kita saling menjaga ya, saling berdoa bersama-sama. Semoga semuanya terhindar dari COVID-19. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Dok. Semuanya ada Dokter Dwi Nusantara, Dokter Meliwati, ya sudah lama nggak ketemu, Dokter Fahmida. Ya sampai ketemu, moga-moga saat kapan-kapan saya bisa ke Jambi lagi. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Dok Moon. Ya, sukses selalu ya. Ya. Amin. Terima kasih Dok. Absen. Yang belum absen. Absen baru 43 orang dari 46. 47, 45. Nomor KTA Lali. Yang penting email aja Bu, email aja yang penting. Oh, email Ibu, email. Untuk memang aku enggak lupa juga ya. Ibu Puji langsing deh sekarang. Email aja Bu. Kok perasaan tambah muda umurnya ya? Rindu ya? Iya rindu banget tau. Bu Puji apa kabar? Pagi. Bu Puji tambah awet muda loh. Tambah Bu Puji makin muda. Awet muda kayak utange. Iya, awet muda banget. Dok Pipit, Dok Pipit jangan lupa ya. Soalnya Bu,
dokumen etik paramedik. Siap, Bu. Besok insya Allah paramedik itu udah pipit. Iya, oke. Karena kita berkaitan sekali itu. Kita punya D3 kesehatan hewan. Jangan sampai nanti alumni kita etiknya kurang bagus gitu loh. Siap, Bu. Ya, terima kasih Dok Pipit. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Izin live ya. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Ya, sampai jumpa lagi nanti. Tolong diberitahu lagi kalau ada kegiatan yang lain ya Dok Pipit ya. Siap, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Itu ada film apa yang putar itu? Aku menjadi orang terakhir live deh. Siapa yang paling terakhir live ini? Live nih. Penny. Tuh, masih 23. Dona didampingi siapa itu? Suami dong. Oh, suami. Kirain ada yang lain. Baru tamat Dok, biar tahu kode etik. Ya, sip. Bagus. Tuh, Feni lihat tuh. Mulutnya nggak pernah berhenti. Iya, makan terus dari tadi. Siapa yang paling terakhir? Ya. Ayo, udah 15. Nah, aku juga live lah. Enggak, ya, pamit ya. Tinggal HP-nya. Iya, Dok. Iya. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yakin awak Ben ini orangnya udah nggak tahu kemana nih nyampaknya, makanya nggak di lift kan. Ada. Dokter Wardian Siti. Nina. Nah, ada dia pergi makan-makan dia. Iya kan. Sekian, enak di sana. Enak lah. Dia udah di dok nyampe. Udah lain levelnya. Iya, udah lain levelnya. Udah ngeri kita. Seram kita lihat levelnya. Mana lah, sama aja Kak. Sama Ben. Udah banyak kasus di sana, Tian? Lumayan lah. Cukup lah banyak. Aneh-aneh juga. Kak Pen, sudah lah makan tuh Kak Pen. Iya, Kak Pen nih makan terus. Itu yang bobok lagi lah banyak pasukan lu minta bobok. Udah ya, awak live ya. Dadah. Awak live juga ya. Assalamualaikum. Juga kami juga. Assalamualaikum. Kak Lina belanja banyaknya. Kela sini bentar, kayak mana matinya? Apa? Masih ada. Tunggu dulu, ada nak diubah bentar. Hah? Masih. Kembali ya. Video call lah. Udah habis dah. Udah mati ini. Udah mati ini orang kita. Kita bingung. Orang tuh bisa mati cewek, Kak? Udah orang tuh bisa mati cewek langsung dari sana, kan?
Iya. Ya yang terbiak antara jiwa itu. Pagi makan lambat. Kak, tak sih tanam kakak boleh tak kak? Boleh, makan. Jangan buang-buang ini nak. Enak pakai sekolah kakak tadi. Jurus membelah bumi. Enak piring. Iki mau pinjam ini kandang, ndak ada lah bang. Tapi kurang kandang. Jangan tidak pakai kain. Belum. Ini dikatakan banyak. Jangan itu bekas lagi bau tidak guna. Absennya di mana tadi sih? Tadi dibilang suruh absen, awalnya ganti absen. Kata orang nih, kata dokter Rani, bang absen dulu bang, katanya kan. Nggak apa-apa bang, nggak salah udah absen katanya. Abang nggak ikut ya katanya kan, dokter Rani kan. Ini kan dia bilang, Assalamualaikum bang, bang ikut Zoom kode etik dak? Ikut deh, tapi abang lagi terlambat, ada orang meninggal. Siap bang, tadi ngelihat kok nggak ada bang, takut lupa, lumayan 2 SKP. Tapi di akhirnya ada dek, nggak apa-apa bang, saya udah absen. Dah lah. Nih. Kalau Bunda Zoom seminar kemarin itu, tak katanya nampak wajah-wajah orang tidak ada. Cuma pembicaranya baik. Jam 9:30 buka. Setengah 11 nama sedikit. Dengar. Masa seminar katanya seminar itu tanpa media sosial, Facebook, ini kan kan. Gimana usaha kamu? Jangan kayak gitu. Bisa maju tanpa media sosial. Aku merasa ada yang berbeda dari kamu. Tidak sesuai dengan judul undangan. Cerita tentang. Ayo jadinya ngobrol pakai pakai ngobrol itu nanti. Pakai rapel ini. Apa yang mau? Aku juga tidak mungkin menceritakan pada kamu. Dengan biaya sekian. Bisa kan? Bisa ditahunya yang alatku
anu kita yang jawab. Depan ada kapung kosong. Ya, ntar lagi, ntar lagi.